Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu baca buku Buka Dunia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikita Miranti, nomor absen 21 dari kelas IPS 1. A. Batasan dan butir-butir penting buku fiksi dan non-fiksi. 1. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Berdasarkan isinya, buku dibedakan menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang bersifat rekaan berisi hasil imajinasi pengarang. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta dan disajikan berdasarkan data ataupun penelitian. Selanjutnya ada ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, berisi cerita rekaan. Yang kedua, dibuat berdasarkan imajinasi seseorang. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa konotatif dan figuratif. Selanjutnya ada ciri-ciri buku non-fiksi. 1. Berisi informasi atau ilmu pengetahuan. Ciri yang kedua, dibuat berdasarkan penelitian atau pengamatan. Ciri yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang lugas. 3. Macam buku fiksi dan non-fiksi. Berdasarkan isinya, buku dibedakan menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang bersifat rekaan berisi hasil imajinasi pengarang. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta dan disajikan berdasarkan data ataupun penelitian. Buku fiksi dan non-fiksi memiliki beragam jenis yang dibedakan berdasarkan isi dan bentuknya. Berikut buku antara lain novel, antologi, cerpen, antologi, puisi, dan naskah drama. Sedangkan buku non-fiksi antara lain biografi, buku pengayaan, dan motivasi. Beberapa jenis buku tersebut populer di masyarakat. Manfaat kegiatan membaca buku. Kegiatan membaca buku mempunyai berbagai manfaat. Kegiatan baca buku dapat menambah pengetahuan, menambah kosakata, meningkatkan kualitas memori, dan sebagai sarana hiburan. Kegiatan membaca buku dapat meningkatkan konsentrasi dan melatih diri agar dapat menulis dengan baik. Unsur pembangun dalam buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan buku non-fiksi mempunyai unsur-unsur pembangun. Unsur pembangun dalam buku fiksi menjadi kerangka dalam penyampaian isi cerita. Sementara itu, unsur pembangun buku non-fiksi berisi bagian pendahuluan, isi, dan penutup. 4. Unsur pembangun buku fiksi. Unsur pembangun buku fiksi ada dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun kerangka buku fiksi dalam pengembangan ceritanya. Sementara itu, unsur ekstrinsik menjadi pelengkap cerita yang berkaitan dengan penulis dan dunianya. A. Unsur intrinsik buku fiksi. Unsur intrinsik digunakan untuk mengembangkan cerita dalam buku fiksi. Unsur intrinsik saling berkaitan membangun cerita dalam buku fiksi. Tema dasar penulisan cerita akan menghasilkan jalinan alur berbagai macam latar, serta konflik perjalanan tokoh di dalamnya. Yang pertama itu tema. Tema adalah landasan dasar penulis cerita. Sebuah tema akan dikembangkan menjadi jalinan cerita. Tema menjadi pengikat dari awal hingga akhir cerita. Tema yang digunakan dalam buku ini sangat beragam. Contoh tema yang sering digunakan dalam buku antara lain masalah sosial. Yang kedua ada latar. Latar merupakan pijakan dalam sebuah cerita fiksi dan dapat dibagi menjadi 4, yakni latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan lingkungan sosial budaya. 3. Alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab. Berdasarkan waktunya, alur dalam fiksi dapat dibagi menjadi 3, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 4. Penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita fiksi, tokoh yang ditampilkan berupa tokoh rekaan. Tokoh tersebut diceritakan dalam satu situasi saja. Berdasarkan perwatakannya,
Tokoh dalam cerita fiksi dapat dibagi menjadi dua, yakni tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang punya watak baik yang sering dijadikan sebagai tokoh utama. Tokoh antagonis adalah tokoh yang punya watak jahat. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. 6. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan disampaikan secara implisit. Amanat tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pembaca. B. Unsur ekstrinsik buku fiksi. Cerita fiksi juga dibangun oleh unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik berkaitan erat dengan kehidupan penulis. Unsur ekstrinsik buku fiksi ada 3, yakni bahasa, latar pengarang, dan nilai-nilai kehidupan. 5. Unsur pembangunan buku non-fiksi. Buku non-fiksi memiliki unsur pembangunan berupa bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka buku fiksi berisi prakata, daftar isi, dan pendahuluan. Bagian isi merupakan garis besar pembahasan atau penjelasan materi. Sementara itu, bagian penutup terdiri atas simpulan, glosarium, daftar pusaka, dan indeks. B. Ringkasan buku fiksi dan non-fiksi. Meringkas berarti membuat jadi ringkas. Ringkas buku seperti menuliskan kembali intisari dari sebuah buku dalam sebuah teks yang lebih pendek. Sebelum melihat meringkas buku, pahamilah isi buku terlebih dahulu. Ringkas yang baik adalah ringkas yang memuat pokok-pokok penting sebuah buku dengan isi yang tidak menyimpang dari isi buku. 1. Sinopsis buku fiksi. Sinopsis menurut KBBI berarti ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli. Yang menjadi dasar sinopsis itu, sinopsis juga dapat dikatakan bentuk ringkas karya sastra. Sinopsis sering dituliskan pada sampul belakang buku fiksi. Langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi. Yang pertama, membaca keseluruhan cerita fiksi dengan seksama. Yang kedua, mencatat bagian penting dalam pengisahan cerita fiksi. Yang ketiga, menyusun bagian-bagian penting dalam cerita fiksi menjadi sebuah paragraf sinopsis. Yang keempat, membaca buku fiksi keseluruhan secara teliti. Yang kelima, membaca buku fiksi keseluruhan secara teliti. Yang keenam, memperhatikan gagasan asli pengarang. Yang ketujuh, memastikan isi sinopsis tidak menyimpang dari isi buku. Yang kedelapan, memperhatikan urutan cerita sinopsis. Yang kesembilan, menyajikan sinopsis dengan bahasa yang efektif. 2. Ikhtisar buku non-fiksi. Buku non-fiksi mempunyai pokok-pokok isi buku. Pokok-pokok isi tersebut biasanya dibagi menjadi bab. Dari pokok-pokok isi tersebut, Anda dapat menyusun ikhtisar buku. Menyusun ikhtisar buku berarti merangkum isi buku non-fiksi dalam sebuah ringkasan pendek. Adapun langkah-langkah menyusun ikhtisar buku non-fiksi sebagai berikut. Langkah-langkah menyusun ikhtisar buku fiksi sebagai berikut. Membaca bacaan dengan cermat dan teliti. Menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf lalu dicatat sebagai informasi penting. Menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi inti dari bacaan. Menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan. C. Informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Informasi dalam buku fiksi berhubungan dengan isi cerita, seperti tokoh, latar, konflik, dan pesan-pesan dalam cerita. Sementara itu, informasi dalam buku fiksi berhubungan dengan pokok-pokok isi yang disajikan.
1. Langkah-langkah mencari informasi dalam buku fiksi. Informasi pada buku fiksi dapat ditemukan dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama jenis ataupun sifat. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa digunakan untuk sebab, alasan, ataupun perbuatan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Adapun cara menemukan pokok-pokok isi cerita fiksi sebagai berikut. Membaca cerita fiksi dengan seksama, mengidentifikasi pokok-pokok isi cerita fiksi dengan cermat, mencatat pokok-pokok isi cerita fiksi dengan teliti. 2. Langkah-langkah mencari informasi dalam buku non-fiksi. Membaca buku non-fiksi dengan seksama, mencatat pokok-pokok isi dalam buku non-fiksi yang dibaca, mendata informasi penting dalam buku non-fiksi yang dibaca berdasarkan pokok-pokok isi buku yang ditemukan. D. Tanggapan buku ilmiah dalam bentuk resensi. 1. Pengertian resensi. Resensi berasal dari bahasa Latin de review atau recensri yang berarti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Menulis resensi. Menulis resensi berarti memberi penilaian pada karya atau buku berdasarkan catatan tertentu. Tujuan penulisan resensi adalah memberikan penilaian, pengungkapan kembali isi buku, membahas dan mengkritik buku. 2. Struktur resensi. Resensi dibentuk dari beberapa unsur-unsur. Pembangun resensi meliputi judul resensi, data buku, pembukaan tubuh resensi, dan penutup. 3. Langkah-langkah menyusun resensi. Yang pertama, A. Membaca keseluruhan isi buku. B. Mencatat pokok-pokok isi buku. C. Mencari tahu latar belakang penulis atau informasi sesuai buku. D. Membuat judul resensi yang menarik. E. Menuliskan identitas buku yang diresensi. F. Membuat pendahuluan yang menarik sebelum masuk isi. G. Menuliskan sinopsis serta penilaian isi buku. H. Menyimpulkan kelayakan buku pada bagian penutup. I. Menyunting resensi yang sudah dibuat. Demikian presentasi dari saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.